Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Malik, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membuat video tentang prosedur beracara di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Acara PTUN. Yang pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan keputusan Presiden (Kepres) dan sampai sekarang ada 26 PTUN. Berdasarkan Kepres nomor 52 tahun 1990 tentang pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Ujung Pandang, Kepres nomor 16 tahun 1992 tentang pembentukan PTUN di Bandung, Semarang, dan Padang. Kepres nomor 41 tahun 1992 tentang pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin, Manado. Kepres nomor 16 tahun 1993 tentang pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan Jayapura. Kepres nomor 22 tahun 1994 tentang pembentukan PTUN Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar. Kepres nomor 2 tahun 1997 tentang pembentukan PTUN Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili. Untuk wilayah hukum PTUN Dili, setelah Timur Timur merdeka, bukan lagi termasuk wilayah Republik Indonesia, PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama. Yang kedua, tahap pemeriksaan. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan ke PTUN yang berwenang untuk mengadilinya. Penyelesaian sengketa di PTUN tahapannya sebagai berikut. A. Penelitian administrasi. Penelitian administrasi dilakukan oleh kepaniteraan, merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di pengadilan, akan tetapi dari ketentuan pasal 62 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang antara lain menyatakan syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan dalam surat edaran MA nomor 2/1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur mengenai penelitian administrasi. Yang pertama, petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah panitera, wakil panitera, panitera muda, perkara sesuai pembagian tugas yang diberikan. Yang kedua, pada setiap gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjukkan mengenai A. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan. B. Setelah segala persyaratan dipenuhi, dilakukan pendaftaran nomor perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara. C. Perbaikan formal gugatan jika memang ada. D.
surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai tempel karena hal tersebut tidak diisyaratkan oleh undang-undang. Nomor register perkara di PTTUN harus dipisahkan antara perkara tingkat banding dan perkara yang diajukan ke PTTUN sebagai instansi tingkat pertama. Vide pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal suatu pihak didampingi kuasa, maka bentuk surat kuasa khusus dengan materi secukupnya dan surat kuasa khusus yang diberi cap jempol haruslah dikuatkan oleh pejabat yang berwenang. Surat kuasa khusus bagi pengacara atau advokat tidak perlu dilegalisir. Dalam pemberian kuasa dibolehkan adanya substitusi tetapi dimungkinkan pula adanya kuasa insidentil. Surat kuasa tidak perlu didasarkan di kepaniteraan PTUN. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya, maka setelah suatu perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resum gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada ketua pengadilan dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya sebagai berikut. A. Siapa subjek gugatan dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakili oleh kuasa. B. Apa yang menjadi objek gugatan dan apakah objek gugatan tersebut termasuk dalam pengertian keputusan TUN yang memenuhi unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang pertama, apakah yang menjadi alasan gugatan dan apakah alasan tersebut memenuhi unsur pasal 53 ayat 2 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang kedua, apakah yang menjadi petitum atau isi gugatan yaitu hanya pembatalan keputusan TUN saja ataukah ditambah pula dengan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Yang B, proses dismisal. Setelah penelitian administrasi, ketua melakukan proses dismisal berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismisal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporter. Dalam prosedur dismisal, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penempatan dismisal. Apabila dipandang perlu, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak bermaksud dalam wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan TUN yang digugat. Yang kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya telah lewat waktunya. Yang C, pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut
diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan atau tergugat untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum. Tidak harus di ruang sidang, bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Maksud pasal 6, 63 ayat 2 b tidak terbatas hanya kepada badan atau pejabat TUN yang digugat, tetapi boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang diperlukan untuk mematangkan perkara itu. Dalam pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran SEMA Nomor 2 Tahun 1991 serta Juklak Mari Nomor 052 Tahun TD TUN -3 tahun 1992 tanggal 24 Maret 1992, Surat Mari nomor 223 TD TUN -10 tanggal 14 bulan 10 tahun 1993 tentang Surat Mari nomor 224 TD TUN -10 tanggal 14 bulan 10 tahun 1993 tentang Juklak. Majelis hakim berwenang untuk A. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memberi gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlakukan dalam jangka waktu 30 hari. Yang B. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Yang C. Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dalam hal adanya tanggapan dari tergugat tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik, bahwa untuk itu harus dibuat berita acara pemeriksaan persiapan. Yang D. Mencabut penetapan Ketua PTUN tentang penundaan pelaksanaan keputusan TUN apabila ternyata tidak diperlukan. Majelis hakim juga harus menyarankan kepada penggugat untuk memperbaiki petitum gugatan yang sesuai dengan maksud ketentuan pasal 53 tentang petitum gugatan dan pasal 97 ayat 7 tentang putusan pengadilan. Maka untuk keseragaman bunyi amar putusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menyatakan batal keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama instansi atau nama badan pejabat TUN tanggal 10 nomor 354 perihal hukum acara PTUN atau menyatakan tidak sah keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh nama instansi atau nama badan pejabat TUN. Selanjutnya diikuti amar berupa mewajibkan atau memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan TUN yang disengketakan. Untuk itu dalam praktek masih adanya putusan yang sifatnya deklaratoir, menyatakan batal atau tidak sah saja. Yang D. Persidangan.
Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat. Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ketua Majelis Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Surat panggilan kepada tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis. Apabila dipandang perlu, hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan. Sekalipun sudah diwakili oleh seorang kuasa, dalam menentukan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, pengadilan memeriksa dan memutuskan sengketa TUN dengan 3 orang hakim, sedangkan dengan acara cepat dengan hakim tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa TUN dalam persidangan dipimpin oleh hakim ketua sidang. Yang putusan. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil pemufakatan bulat. Kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tidak dapat dicapai pemufakatan bulat. Putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan. Atas perintah hakim ketua, sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan pengadilan harus memuat dan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang A. Kepala putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang B. Nama jabatan, kewarganegaraan, tempat kedudukan para pihak. Yang C. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Yang D. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang E. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang F. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. Yang G. Hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan hadir atau tidak hadirnya para pihak. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan. Dalam pasal 97 ayat 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai putusan, yaitu putusan pengadilan dapat berupa: A. Gugatan penggugat ditolak. B. Gugatan penggugat dikabulkan. C. Gugatan penggugat tidak diterima. D. Gugatan penggugat gugur. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat TUN. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dapat disertai pembebanan ganti rugi berupa: yang pertama, pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan, atau yang kedua, pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan penerbitan keputusan TUN yang baru, atau yang ketiga, penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dan disertai pembebanan ganti rugi pasal 11. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 9 dan ayat 10 dapat disertai pemberian rehabilitasi bagi pihak yang tidak sependapat dengan putusan PT UN. Dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTT UN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan PT UN diberitahukan secara sah. Sekian pemaparan video, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.